Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang berbahagia, Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton video-video kami dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan update-update video yang kami share di channel Farming Day ini khusus untuk labu madu menjadi ilmu, juga keberkahan, ada yang bisa diambil manfaat dan faedahnya. Dan bila memang ada saran atau komentar, silahkan untuk tidak usah ragu mengirimkan komentar Anda di kolom komentar. Insya Allah bila ada sempat saya akan jawab, dan admin juga tim kru di Farming Day channel ini akan menjawab. Bila keilmuan kami cukup untuk menjawab, akan langsung. Namun bila itu di luar kemampuan, akan saya tanyakan ke pendamping kami dan kawan-kawan yang lain. Oke, di awal tadi kenapa sih masih menanam labu madu, dan kenapa masih presentase pengolahan lahan menjadi topik utama yang paling kental, yang paling besar porsinya di channel ini. Itu didasari kurang lebih karena beberapa hal. Yang pertama, kita sesuai dengan filosofi kami bahwa bertani memang mengolah lahan. Namanya juga bertani, itu hubungannya sama tanah, ya. Kemudian tanah ini kan mengandung unsur-unsur kimia, ya. Kita tidak bedakan organik dan anorganik. Yang jelas yang organik itu bagus, dan anorganik juga bagian dari ilmu pengetahuan, tentu ada manfaatnya. Cuman kita harus pandai meramu bagaimana kedua ilmu ini bisa menjadi bermanfaat dan searah. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi kenapa porsinya lebih besar di pengolahan lahan, ternyata setelah beberapa kali memang uji coba, kemudian melakukan pengamatan, ternyata lahan yang ditreatment dengan seksama, dengan bagus, dengan sebaik-baiknya, kemudian dijaga ketat, ya, treatmentnya sampai memenuhi standar itu, nanti setelah panen kami hitung-hitung, ternyata biaya pengolahan lahan yang besar itu bisa menutupi biaya perawatan. Contohnya begini, jadi kalau lahan kita itu 500 meter persegi untuk 500 pohon labu madu, itu biaya untuk olah lahan itu kan sekitar ya 1 juta sampai 2 juta. Itu maksudnya olah lahan adalah, pertama, kalau lahannya itu banyak ditanami pohon-pohon besar, itu harus ditebang. Kecuali kalau memang lahannya di lahan yang terbuka, tidak ada pohon-pohon besar. Kemudian kalau bisa rumput-rumput yang ada di situ juga dibabat, itu kan ada biaya-biaya. Kalau 500 meter itu untuk biaya pembukaan lahan, kalau lahannya yang sederhana, tidak ada naungan pohon-pohon besar, ya kami hitung itu sekitar 1 minggu untuk pembukaan. Itu bisa dikerjakan oleh 1 orang pekerja. Kalau 2 orang bisa 4 hari. Maka kemudian itu tidak berhenti kan olah lahan itu. Tidak hanya membuka lahan terus ditinggalkan, tapi juga harus dibajak. Nah, saat pembajakan ini kita sudah harus siapkan kotoran kambing, kotoran sapi yang sudah difermentasi, atau kotoran ayam, atau kotoran kelelawar, ya. Semua sudah difermentasi dan itu sudah siap. Itu kan memerlukan biaya juga. Tapi enggak apa-apa, langsung jor-joran aja, ya, sekitar siapkan budget 1 juta sampai 2 juta. Ya. Setelah itu dibajak, mungkin 1 hari beres pembajakan dengan kultivator dan traktor. Namun setelah itu
ya, sambil dibajak, sambil dikasih juga tadi pupuk-pupuk. Jadi dicampur dengan kotoran hewan yang tadi, kohenya. Kemudian dicampur dengan kapur dolomit. Jadi saat itu diaduk, dicampur kompos, dolomit, kemudian bahan-bahan organik sekali pembajakan itu. Ya. Setelah itu lahan kalau bisa disiram supaya pencampuran ya H2O2 air dengan unsur-unsur lain ya termasuk oksigen dan yang lain-lain, mungkin ada reaksi oksidasi dan lain sebagainya terjadi, itu cepat kalau ada air di dalam lahan itu. Setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Sebaiknya lahan istirahatkan dulu, sebaiknya ditutup. Ya, sebelum ditutup taburkan bahan-bahan organik atau agen-agen hayati. Setelah itu ditutup sekitar 2 minggu. Lalu cek kondisinya dan diukur apakah pH-nya sudah memenuhi di angka 6,5, apakah EC-nya di EC-meter sudah ada keterangan bahwa lahan ini cocok, angkanya misalkan 700, 800 ya atau 1200 lebih bagus. Ya. Ini kan memerlukan waktu tidak yang sedikit, tenaga juga tidak sedikit, biaya juga tidak sedikit. Setelah itu apa? Ya berapa hari kemudian ya tambahkan ponska, bukan ponsa, ini fosfat, unsur-unsur fosfat. Tambahkan. Kenapa? Karena fosfat itu kan butirannya keras. Kenapa enggak dicampur sama dolomit? Karena nanti dolomit sama fosfat itu biasa saling mengikat dan ada pengaruhnya hemodialisa bukan hemodialisa ya itu. Maaf, artinya saling kontradiktif kalau dicampur. Jadi pengaruhnya itu akan menurun. Ini kan biaya lagi besar sekali ya. Saya hitung-hitung kalau mau lebih perfect atau sempurna itu sekitar 4-5 juta untuk biaya pengolahan lahan ini. Tapi jangan dihitung untuk satu kali itu. Kalau setahun bisa kita tanam 3 kali, berarti kan nanti 5 juta itu dibagi 3 ya sekitar 1,5 juta untuk olahan. Nah, ini untuk pembukaan lahan yang baru ya, untuk pembukaan lahan yang baru. Kemudian setelah itu juga kalau dirasa masih keras tanahnya, belum gembur, tambahkan lagi tanah yang baru dari tempat yang lain. Mungkin kebun Anda juga punya tanah yang baru yang tanahnya lebih banyak daripada batuannya gitu, yang lebih banyak daripada cadas-cadasnya. Kemudian cek kadar air di situ, apakah airnya ada apa tidak. Nah, untuk ke lahan, kemudian intensitas matahari dan arah angin kemana. Jangan sampai dinaungi oleh pohon-pohon besar, pohon pisang pun kalau menghalangi cahaya sebaiknya dibabat. Kemudian jangan sampai tidak kena angin, harus pepohonan kena angin. Nah, nanti kenapa? Karena ini ada siklus udara di dalam itu lancar. Nanti fotosintesis, kemudian respirasi pohonnya akan membantu tumbuh kembangnya pohon itu maksimal dari segi postur maupun nanti ketika saatnya produksi. Nah, biaya-biaya olahan ini besar. Namun lihat saja nanti kalau ini diterapkan saat kita merawat tanaman itu akan sangat ringan. Kenapa? Begini. Kalau lahan kita treatment pH-nya di angka 6,5 kemudian tetap segitu sampai akhir, sampai panen. Bahkan 1 tahun tetap angkanya di 6,5 dan di treatment di batas itu tidak boleh turun. Coba lihat saja, jarang ada hama dan penyakit. Kalaupun ada hama dan penyakit, pohonnya itu sudah punya imunitas yang tinggi karena lahannya itu sudah sehat. Beda lagi kalau misalkan lahannya ya asal-asalan diolah, nanti akan banyak penyakit yang menghinggapi atau ada di kebun itu. Hama juga senang pada daerah yang atau tanah yang memiliki pH rendah gitu.
Kemudian bahan-bahan organik yang ditambahkan ke dalam lahan, termasuk juga agen hayati yang sangat bermanfaat, kemudian kita tambahkan ke lahan, itu akan mempertinggi kemungkinan tanah itu bisa menyerap pupuk dengan maksimal. Artinya ketika ada bahan-bahan organik dan agen-agen hayati yang sifatnya membantu petani, ketika ada pupuk masuk, contohnya misalkan ada pengurai fosfat, ya, mikroba pengurai fosfat, maka ketika ditambahkan fosfatnya akan cepat sekali terurai. Kemudian penambat N, kan kalau N itu sifatnya mudah menguap, ketika ditambahkan mikroba N itu tetap terikat. Jadi selain kita bisa menggunakan pohon-pohon yang berbintil seperti kacang-kacangan, kita juga bisa menggunakan mikroba yang bisa menambat N gitu. Nah, ini rahasianya kenapa di tanah kita tuh harus ditambahkan bahan-bahan organik, karena bahan-bahan organik ini akan menjadi tempat yang nyaman bagi mikroba baik itu. Beda lagi kalau misalkan kita tidak menambahkan agen hayati, pasti kalaupun pH-nya tetap berada di angka yang tepat di 6,5 ya sampai 6,6 6,7, tapi nanti akan berpengaruh pada pertumbuhan yang kurang maksimal karena itu tidak cepat terserap walaupun pH-nya memang pas di angka 6,5. Kalau miskin unsur mikro ataupun miskin mikroba, itu juga cukup menghambat penyerapan pupuk oleh tanaman. Ini sudah kami buktikan beberapa kali di ladang atau di kebun-kebun di anggota Najaf Farm. Jadi sangat penting untuk menyiapkan bahan-bahan organik. Nah, ini beberapa hal kenapa kita harus fokus dulu di olah lahan, perbaiki dulu deh lahannya. Ya pantas saja sih dulu juga orang tua kita, nenek moyang kita sangat intensif mengolah lahan. Kalau istilah di Sunda ada yang disebut dengan ngaludang. Ngaludang itu apa? Membuat semacam bedengan tapi bukan diangkat ke atas, justru bedengan semacam saluran gitu. Setelah itu ditambahkan rumput-rumputan dimasukkan ke dalam lubang itu, lalu ditutup tanah. Nah, baru dibikin bedengan di atas tumpukan rumput-rumput itu, dan hasilnya memang benar. Ya, coba saja lihat, praktek ini masih berlaku di kebun-kebun ubi. Jadi di kebun ubi itu sebelum tanam ubi mereka menggali lubang dulu, kemudian lubangnya ditanam ini jerami, kemudian rumput-rumputan, baru kemudian ditimbun tanah, dibiarkan selama 1 bulan, baru ditanam ubi, dan hasilnya luar biasa loh. Nah, cara-cara seperti ini bisa kita praktekkan untuk lahan-lahan kita yang akan ditanami labu madu, beternak ataupun komoditas yang lain yang punya ekonomi tinggi atau bermanfaat bagi keluarga kita. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.